Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, NIM 220301501189, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas K. Saya akan mempresentasikan materi tentang kursus makna perkembangan olahraga dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Olahraga. Selamat menonton. Pembahasan. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat itu. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolahan antara lain adalah istilah gerak badan tahun 1945 sampai 1950, pendidikan jasmani tahun 1950 sampai 1961, olahraga tahun 1961 sampai 1966, olahraga pendidikan tahun 1966 sampai 1977, pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga tahun 1978 sampai sekarang. Berkembangnya istilah-istilah tersebut dalam suatu periode waktu tertentu sekaligus menandai perubahan dalam aplikasinya di sekolah. Apa dan bagaimana penggunaan makna istilah tersebut dalam setting persekolahan akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, masa gerak badan tahun 1945 sampai 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi sekarang SMA ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain: Gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. B. Perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. C. Bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. D. Perlunya musik. E. Perlunya kepanduan. F. Perlunya pencegahan akses dalam perlombaan. G. Perlunya pemerintah membiayai kegiatan. Perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. Perlunya menolong sekolah partikulir dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. Yang kedua, masa pendidikan jasmani tahun 1950 sampai 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 6 pasal 9 tentang pendidikan jasmani, tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan perkembangan intelektualisme dan perkuatan badan. Yang ketiga, masa olahraga tahun 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 4 menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan.
Yang keempat, masa olahraga pendidikan tahun 1966 sampai 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataran berada di bawahnya. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan olahraga yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya ada satu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejak tahun 1963 sampai 1978, kedudukan pengelolaan olahraga merosot dari sebuah departemen menjadi direktorat. Yang kelima, masa pendidikan olahraga dan penjaskesrek tahun 1979 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umur 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah, akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. Bagian B. Urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Inteligensi hanya dipahami sebagai kemampuan untuk menjawab soal-soal pada tes inteligensi yang notabene bercirikan logical mathematical inteligensi. Implikasinya, bidang studi yang dianggap tidak mendukung misi tersebut, jam pelajaran dikurangi dan bahkan dihilangkan dari struktur kurikulum. Lebih merisaukan lagi bagi yang mempunyai latar belakang kesehatan ialah bahwa pendidikan kesehatan seolah hanya ditempelkan saja pada pendidikan jasmani. Memang, pendidikan kesehatan sangat tepat bila disertakan pada pelaksanaan pendidikan jasmani, akan tetapi masih diperlukan pertemuan khusus untuk dapat menyajikan pelajaran teori kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dalam keadaannya sekarang, terlepas dari tekanan yang tetap diberikan kepada aspek pendidikan, bentuk kegiatan jasmani olahraga kesehatan di sekolah masih kurang mendapatkan porsinya. Hal ini disebabkan oleh guru-guru olahraga di sekolah masih lebih mengacu kepada bentuk-bentuk olahraga sebagaimana tercantum dalam GBPP. Kesimpulan, periodisasi perkembangan olahraga di sekolah dimulai dari masa gerak badan
1945 sampai 1950, masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961, masa olahraga 1961 sampai 1966, masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977, dan masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani dan olahraga 1978 sampai sekarang. Setiap masa memiliki ciri-ciri tertentu terkait dengan perkembangan olahraga di sekolah. Aktivitas gerak badan di sekolah diberikan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi. Sekarang SMA ditandai dengan latihan militer. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.